konflik di tanah Papua mengakibatkan 124.931 jiwa yang mengungsi, meninggalkan rumah ternak, kebun, dan mereka mengungsi akibat konflik persenjataan. Ya, Anda tidak salah dengar apa yang saya ingin sampaikan, bahwa menurut laporan yang dipublikasi Suara Papua per hari ini pada 9 Juli 2026 yang mengutip Human Rights Monitor, jumlah pengungsi internal di tanah Papua telah mencapai sekitar 124.931 jiwa. Coba bayangkan, kita persoalan bangsa hari ini, masalah kenaikan BBM, persoalan gas LPG, selalu saja diliput oleh media mainstream. Tetapi itu bukan sekedar angka statistik. Di balik angka itu ada bayi yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah, ibu hamil yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, para lansia yang hidup dalam ketidakpastian, hingga petani yang meninggalkan kebun, sumber penghidupan keluarga mereka. Bayangkan, jika suatu hal yang terbangun dalam mindset, lalu hanya memiliki berapa menit untuk mengemasi barang-barang penting sebelum meninggalkan rumah, ya, Anda tidak tahu kemana harus pergi. Anda tidak tahu kapan bisa kembali. Dan yang paling menyakitkan, tidak tahu apakah rumah itu masih ada saat Anda pulang. Ya, itulah kenyataan yang dihadapi sebagai gian besar warga sipil di tanah Papua. Apapun penyebab konflik, suatu hal yang pasti, masyarakat sipil sering menjadikan pihak yang paling merasakan dampaknya. Ketika pengungsian terjadi, bukan hanya rumah yang hilang, pendidikan anak terhenti, pelayanan kesehatan terganggu, aktivitas ekonomi lumpuh, dan harapan akan masa depan ikut terancam. Karena itu, krisis pengungsi Papua tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan keamanan. Ini juga merupakan persoalan kemanusiaan, hak asasi manusia, pembangunan, tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warganya. Papua butuh keamanan, Papua butuh keadilan, Papua juga membutuhkan kesejahteraan. Ketiganya harus berjalan bersama agar masyarakat dapat kembali hidup dengan aman, bermartabat di tanah kelahirannya. Sudah saatnya seluruh pihak pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, organisasi masyarakat sipil, masyarakat luas mendukung upaya mengurangi penderitaan warga sipil, memperkuat pelayanan kemanusiaan, dan membangun ruang dialog yang konstruktif demi perdamaian yang berkelanjutan. Karena rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat lahirnya harapan, tempat keluarga bertumbuh, dan tempat masa depan dibangun. Maka mengapa persoalan Aceh, ya, itu bisa diselesaikan dengan langkah-langkah strategis seperti penyelesaian di Helsinki, maka mengapa tidak di Papua juga hal itu bisa diselesaikan? Karena ini adalah persoalan pertentangan antara TNI Polri, kemudian TPM dan OPM. Oleh sebab itu yang korban adalah
warga masyarakat atau warga sipil. Sekian dan terima kasih.